Kita ngomongin soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Berbicara masalah sampah adalah suatu permasalahan utama yang terjadi di negara kita, Indonesia. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari dari manusia atau dari proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau zat anorganik, bersifat dapat terurai dan juga tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Di sini dapat kita lihat bahwa terdapat gunung sampah yang berada di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kondisi di sini sangat memprihatinkan karena semua sampah menjadi satu, tidak terpisah, sehingga sudah tidak dapat diapa-apakan lagi. Sampah terbagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik atau biasa disebut dengan sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayuran, daging, ikan, rumput, daun, dan ranting. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sayuran-sayuran yang busuk, buah-buahan yang busuk, ataupun daun-daun yang sudah mengering. Sampah non-organik adalah sampah yang tersusun dari sebuah senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya yaitu gelas kaca, plastik, kaleng maupun logam. Ini adalah contoh sampah-sampah plastik dan ini adalah contoh sampah-sampah dari kaca. Kemudian masuk ke sampah beracun. Sampah beracun merupakan jenis sampah yang mengandung bahan berbahaya yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan. Contoh dari sampah B3 adalah sebagai berikut. Dampak dari sampah terhadap kesehatan dan lingkungan antara lain adalah sampah dapat merusak pemandangan. Yang kedua adalah sampah dapat mendatangkan bau yang tidak sedap. Dan yang terakhir adalah sampah dapat menumpuk. Sampah yang menumpuk dan membusuk terdapat berbagai macam penyakit dan virus yang dapat menimbulkan penyakit seperti diare, disentri, jamur, dan berbagai macam penyakit kulit lainnya. Lalu, bagaimana cara memilah sampah yang baik dan benar? Cara memilah sampah yang baik dan benar yaitu kita harus memasukkan atau membuang sampah ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenis dan klasifikasinya. Berikut, saya tampilkan cuplikan video bagaimana membuang sampah yang baik dan benar sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya. Satu lagi ya, udah kenyang, buang aja lah. Ini adalah contoh buang sampah yang salah. Seharusnya sampah makanan itu termasuk ke dalam kategori sampah organik, sehingga harus kita buang ke dalam tempat sampah yang berlabelkan organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat didaur ulang secara alami oleh mikroba yang ada di dalam tanah. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang, tetapi sampah tersebut bisa kita manfaatkan menjadi produk baru yang lebih menghasilkan uang. Contohnya, tisu ini masuk ke dalam kategori sampah organik, sehingga kita harus membuangnya ke tempat sampah yang berlabelkan organik. Maka dari itu,
Untuk membuang sampah, kita perlu membuang sampah sesuai dengan kategori dari label tong sampah yang sudah disediakan. Misal, jika ini berbentuk sebuah cairan berbahaya atau berbahan kimia, kita harus membuangnya ke dalam tong sampah berlabel B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Jika sampah ini berbentuk tisu atau bahan yang bisa terurai atau bisa didaur ulang kembali, maka kita harus memasukkannya ke dalam kategori tong sampah berlabel organik atau dapat didaur ulang. Dan terakhir, jika sampah itu berbentuk plastik, bekas makanan atau permen, kita harus memasukkan tas sampah ini ke dalam tong sampah berlabel anorganik karena sampah ini tidak dapat didaur ulang. Nah, teman-teman, maka dari itu, untuk meningkatkan kesadaran diri kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kenapa demikian? Untuk menjaga bumi kita agar tetap lestari sebagai warisan untuk anak cucu kita nanti. Pemirsa, Bank Sampah di Kecamatan Kota Bondowoso, Jawa Timur berhasil menciptakan berbagai produk kerajinan unik dan bernilai ekonomi. Ya, produk kerajinannya pun beragam, mulai dari pakaian, tas, hingga bahan kebutuhan rumah tangga. Berada di Bank Sampah RT 23 RW 04 Kelurahan Badean di Kecamatan Kota Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Komunitas ibu relawan sampah berinovasi olah sampah jadi produk unik dan bernilai ekonomis. Dengan kreatif, para ibu komunitas Bank Sampah ini memilah dan merangkai limbah sampah plastik menjadi gaun cantik berbahan dasar styrofoam. Gaun dibungkus kopi saset ditambah sayap dan mahkotanya. Selain gaun, ada juga produk tas dan hiasan rumah yang cantik. Baju juga dari bungkus kopi, sabun jelantah, ada juga pot dari Pampers, tas dari kopi, kegiatan fashion daur ulang. Untuk produk-produk biasanya kami diundang di PKK gitu biasanya. Ini juga dijual ya, Bu? Ya, dijual. Hingga kini, komunitas terus berinovasi, olah sampah dan belajar pemasaran, sehingga aneka produk daur ulang sampah ini pun bernilai ekonomis dan dilirik pasar nasional. Dari Bondowoso, Rizky Amiro Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia, seiring dengan melajunya pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Sejumlah cara pun dilakukan untuk mengelola sampah plastik agar tak berdampak pada ekosistem, salah satunya melalui EcoBrick. Menjaga kebersihan pantai dan laut, warga setempat, nelayan dan pelajar di pesisir Pantai Cempai di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan menyisir pesisir pantai. Mereka memilah sampah plastik yang dibuang dan berceceran sepanjang garis pantai. Sampah-sampah plastik ini kemudian dikumpulkan dalam kantong sampah untuk didaur ulang menjadi EcoBrick. EcoBrick merupakan seni pemanfaatan sampah plastik dengan memotong-motong sampah plastik yang bersih dan kering, kemudian dimasukkan dalam wadah botol bekas air minum. Sampah dipadatkan dengan kayu atau bambu. Untuk menambah nilai seni, sampah plastik warna-warni yang dimasukkan ke dalam botol disusun posisinya. Botol yang sudah terisi sampah lalu dirangkai menggunakan lem untuk membuat meja, kursi, dan barang lainnya. Kegiatan yang digagas oleh Dharma Wanita Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai kampanye meminimalisir sampah plastik dengan seni EcoBrick agar bernilai seni tinggi yang mendatangkan cuan. Meja, duduk, atau juga bangunan. Jadi sampah plastik yang bisa membuat kerusakan untuk ekosistem laut itu juga bisa kita minimalisir ya, untuk supaya bisa bermanfaat. Dengan EcoBrick, kita mengubah sampah plastik menjadi bermanfaat bagi masyarakat dan ekosistem setempat, sekaligus menyelamatkan lingkungan ekologi laut. Pengolahan sampah yang baik juga membuat warga peduli terhadap lingkungan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Eka Pratama melaporkan. Nah, setelah kita melihat cuplikan video tadi,
maka kita bisa mengolah sampah dengan cara 3R. Yang pertama reduce atau mengurangi. Misal ketika kita berbelanja ke pasar, kita membawa tas belanjaan sendiri. Yang kedua reuse atau pemanfaatan ulang. Misal ketika kita bekas minum botol air mineral, kita bisa memanfaatkannya menjadi sebuah pot tanaman. Yang ketiga recycle atau mendaur ulang. Misal ketika kita menemukan sampah bekas sayuran, kita bisa memanfaatkannya sebagai pupuk.